Bab 1171. Di sebuah tebing di Gunung Wuking, tempat peti mati gantung 7 bintang berada. Setelah melewati jalan bergelombang, Zhao Yu dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat kejadian perkara yang luar biasa. Saat itu, tebing tersebut telah ditutup oleh polisi, dan warga sekitar tidak diperbolehkan naik. Oleh karena itu, wartawan dan warga sekitar yang penasaran hanya bisa pergi ke seberang Sungai Baisa, dan mereka menyaksikan polisi bekerja di tebing tersebut dari sana. Seorang kapten polisi kriminal setempat bernama Xiong Wendong memberitahu Zhao Yu dan yang lainnya tentang kejadian tersebut. Kemarin pagi, ada tim konstruksi yang menumpuk tiang-tiang kabel di tebing. Menggali lubang tiang membutuhkan pengeboran batu, dan memecahkan batu di sini kemungkinan akan menyebabkan kerusakan pada peti mati yang digantung. Jadi, ketika Pang Zihui, Presiden Asosiasi Perlindungan Peninggalan Budaya setempat, menerima berita tersebut, mereka segera datang untuk menghentikan tim konstruksi. Ia datang bersama Ma Fuseng, Direktur Biro Peninggalan Budaya. Mereka dan tim konstruksi saling bertukar kata, yang berakhir dengan perkelahian. Seseorang terdorong ke samping dan secara tidak sengaja menekan tombol pada mesin pemasukan tiang, menyebabkan tiang jatuh dari mesin dan menggelinding menuruni tebing, jelas Kapten Xiong. Kebetulan yang aneh, kata Zhao Yu sambil cemberut. Dia lalu berjalan hati-hati ke tebing bersama Xiong Wendong. Peti mati gantung 7 bintang merupakan tempat wisata lokal yang terkenal. Namun, lokasinya jauh dari kota. Di tebing itu, tidak ada pagar pelindung. Tempat itu cukup berbahaya. Hati-hati, Tuan. Xiong Wendong berkata kepada Zhao Yu sambil menunjuk ke bawah tebing. Anda lihat, untungnya tebing itu tenggelam. Setelah tiang itu jatuh, tiang itu hanya menyapu sudut atas peti mati. Tiang itu memecahkan sebagian kecil tutup peti mati, jadi mereka bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Cui Lizu memiliki mata yang tajam. Dia menunduk dan segera melihat masalahnya. Dia kemudian berkata, ini tidak benar. Tutup peti mati tertutup, tidak rusak. Xiong Wendong segera menjelaskan. Yah, para ahli forensiklah yang menutupnya. Dan kami mengisi celahnya. Kami khawatir jika tubuh itu terlalu lama terpapar udara, pembusukan akan semakin cepat. Zhao Yu menoleh ke arah Cui Lizu. Diamlah. Apakah kamu mengerti aturannya? Berhentilah menyela. Iya. Dia berbalik dan berkata kepada Xiong Wendong, Kapten Xiong, abaikan saja dia dan ceritakan padaku tentang kecelakaan ini secara terperinci. Itulah pertama kalinya Xiong Wendong bertemu dengan seorang pemimpin terkemuka. Dia jelas bersemangat. Di mana aku berhenti? Oh, ya, Presiden Pang dari Asosiasi Perlindungan Peninggalan Budaya melihat bahwa tiang itu jatuh di atas peti mati. Tentu saja, dia sangat marah dan juga takut. Dia bergegas ke tepi tebing untuk melihat ke bawah. Xiong Wendong kemudian berkata, awalnya, dia marah ketika melihat peti mati yang pecah. Kapten Xiong menunjuk ke dasar tebing. Tetapi dia melihat dengan saksama, dan segera menemukan sesuatu yang salah dengan peti mati itu. Presiden Pang pernah berpartisipasi dalam gerakan penggalian ilmiah pada tahun 1980-an. Ia tahu bahwa peti mati gantung itu seharusnya kosong. Namun, ketika ia melihat ke bawah, ia dapat melihat dengan jelas bahwa ada sesuatu di dalam peti mati itu, dan itu adalah sesuatu yang mirip dengan manusia. Meskipun anggota tim yang hadir sudah mengetahui tentang mayat-mayat di dalam peti mati sebelum mereka tiba, mereka tetap takut ketika Xiong Wendong menceritakan apa yang terjadi hari itu. Beberapa bahkan merasa tangan dan kaki mereka dingin sekali. Presiden Pang sangat ketakutan. Baik penghancuran peti mati gantung 7 bintang maupun apa yang dilihatnya di dalam peti mati membuatnya sadar bahwa ia harus segera melaporkannya ke polisi. Ia menelepon kami dan juga memberitahu Biro Peninggalan Budaya dan unit terkait lainnya. Saya yang pertama tiba. Saya membawa teropong ke sana. Sinar matahari masuk ke dalam peti mati. Kami melihat ada kaki manusia di dalam peti mati dari celah itu, kata Xiong Wendong dengan ekspresi rumit di wajahnya. Xiong Wendong kemudian berkata, kau tahu, penduduk setempat percaya pada tahayul geomantik. Peti mati gantung adalah hal yang misterius dan sakral di mata mereka. Jadi, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sejenak ketika aku melihat kaki di dalam peti mati gantung.
Mereka selalu mengatakan bahwa peti mati gantung itu kosong. Bagaimana mungkin ada mayat di dalamnya? 1. Jadi, kami melaporkannya kepada pimpinan kami dan meminta bantuan ahli forensik untuk menyelidiki kasus aneh ini. Sekitar tengah hari, para ahli dari kota tiba. Setelah pemeriksaan awal, mereka memutuskan untuk meminta seseorang turun untuk membuka semua peti mati dan memeriksa apa yang ada di dalamnya. Lalu, kami membantu mereka menemukan pendaki yang baik dan menurunkannya dengan tali. Xiong Wendong berkeringat saat berbicara. Setelah peti gantung pertama dibuka, kami melihat tubuh seorang gadis. Anda seharusnya melihat gambarnya, bukan? Meskipun gadis itu sudah meninggal, dia tampak hanya tertidur. Usianya paling lama 15 tahun. Dia mengenakan kain kafan yang populer, dan kakinya telanjang. Xiong Wendong berbicara tentang kejadian aneh itu dengan ekspresi yang rumit. Pada saat itu, para ahli forensik juga terkejut. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, jadi mereka melaporkannya ke pemerintah provinsi. Anda tahu, kami terlalu jauh dari ibu kota provinsi, dan tidak ada bandara di daerah ini. Jadi, ketika pemerintah provinsi mengetahui hal ini, mereka langsung memberi kami instruksi yang jelas. Salah satunya adalah meminta ahli forensik terbaik untuk melakukan otopsi di tempat, tetapi berusaha menghindari kerusakan di tempat kejadian perkara. Yang kedua adalah segera membuka peti mati gantung lainnya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Xiong Wendong mendesah. Mereka benar. Setelah kami membuka peti mati lainnya, kami menemukan bahwa di masing-masing dari 7 peti mati, ada seorang gadis yang sudah meninggal. Anda telah melihat gambarnya. Gadis-gadis itu semuanya seusia dengan yang pertama. Mereka tampak seperti sedang tidur. Anda tidak dapat mengetahui apakah mereka sudah meninggal atau belum, atau sudah berapa lama mereka meninggal. Beberapa dari mereka bahkan memiliki pipi kemerahan, yang membuat orang berpikir mereka masih hidup. Aneh sekali. Xiong Wendong tampak kelelahan dan telah menghabiskan seluruh tenaganya. Jadi, ketika ketujuh peti mati dibuka, kami akhirnya menyadari bahwa ini adalah kasus besar. Pemerintah provinsi juga yakin bahwa kami membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, mereka segera meminta kami untuk menunda otopsi dan menutup peti mati, lalu menunggu Anda datang. Xiong Wendong bertanya kepada Zhao Yu dengan mata penuh harap, "Tuan, tolong beritahu saya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zhao Yu berdiri dan mengerutkan kening. Kasus ini ternyata lebih rumit dari yang dibayangkannya. Pada saat itu, Miao Ying berkata kepada Zhao Yu dengan ekspresi serius, "Ketua tim, saya akan menelepon Zhang Peipei sekarang. Saya pikir akan sulit bagi tim forensik untuk menangani hal semacam ini sendirian." Akeong novel bin et Akeong. Zhao Yu mengangguk. Selain tim forensik, kita butuh seseorang yang sering menangani mayat yang sudah lama mati. Dan, dia menatap matahari dan berkata, "Aku perlu menelepon pemerintah provinsi dan meminta mereka mengirim helikopter untuk menjemput tim forensik. Kita sudah membuang-buang waktu semalam. Kita tidak tahan membuang-buang waktu lagi. Di sini semuanya tebing tinggi. Kita tidak bisa menunggu sampai malam. Kita harus menyelesaikan pekerjaan dengan mayat-mayat itu sebelum matahari terbenam," kata Zhao Yu. "Hanya setelah otopsi selesai, kita bisa tahu bagaimana gadis-gadis itu meninggal." Bab 1172. Sore harinya, dengan kedatangan tim forensik yang dipimpin Zhang Peipei, tepi sungai Baisa di seberang peti mati gantung 7 bintang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Tim forensik membawa peralatan profesional. Mereka harus memindahkan mayat sebelum matahari terbenam. Ketika orang-orang di seberang sungai mendengar bahwa mayat-mayat perempuan akan dikeluarkan dari peti mati, mereka menjadi bersemangat. Lebih banyak orang datang untuk menyaksikan polisi bekerja di tebing. Polisi setempat berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ketertiban. Peti mati digantung di tebing tinggi yang tidak dapat dihalangi. Para wartawan mengarahkan kamera Canon besar mereka ke tebing. Dapat dibayangkan bahwa berita tentang mayat wanita misterius yang tiba-tiba muncul di peti mati gantung 7 bintang akan menyebar ke seluruh negeri dalam semalam. Menyadari hal ini, Zhao Yu mengerti mengapa Departemen Kriminal mengirim timnya untuk menangani kasus tersebut. Kasus ini akan menjadi berita utama.
Jika polisi tidak dapat menemukan kebenaran secepatnya, tekanan dari media akan tak tertahankan. Pada saat itu, perancah dan lift untuk pekerjaan udara dipasang di tebing. Tim forensik Zhang Peipei, ditemani oleh polisi, menaiki lift ke dasar tebing dan menuju peti mati gantung pertama. Melihat ada yang jatuh dari tebing, warga di seberang sungai pun tak kuasa menahan diri untuk tidak membuat keributan. Bahkan ada yang berteriak-teriak. Zhao Yu menatap kerumunan yang berteriak dan mengerutkan kening. Orang-orang ini tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Mengapa mereka begitu tertarik dengan pekerjaan kita? Miao Ying berdiri di tepi tebing, memperhatikan para ahli forensik yang sedang memeriksa mayat-mayat dengan saksama, dan berkata, ini berbeda. Peti mati gantung merupakan misteri, terutama bagi penduduk setempat. Tentu saja mereka penasaran dengan apa yang ada di dalam peti mati tersebut. Mayat-mayat tiba-tiba muncul di dalamnya. Mereka ingin datang dan melihatnya. Zhao Yu menghela napas. Kasus peti mati gantung tiba-tiba menjadi hal yang terbuka dan transparan. Saya khawatir jika kasus ini benar-benar kasus pembunuhan, perhatian dari media akan merugikan penyelidikan kita. Bahkan orang bodoh pun tahu untuk melarikan diri setelah melakukan pembunuhan, apalagi seorang penjahat yang cukup pintar untuk menyembunyikan mayat di peti mati gantung. Saat itu, Cui Lizu hampir tergeletak di tepi tebing. Bos, katanya kepada Zhao Yu. Ini mengingatkanku pada seseorang. Apakah kamu ingat Ma Laodan di Jinping? Hah, Ma Laodan. Zhao Yu tidak tahu mengapa Cui Lizu tiba-tiba menyebut seseorang yang tidak relevan dengan kasus ini. Melihat Zhao Yu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, Cui Lizu menjelaskan. Ma Laodan pernah bercerita kepadaku tentang peti mati gantung ketika dia berada di Jinping. Cui Lizu mencoba mengingat momen itu dan berkata, ia berkata bahwa pengedar narkoba di Asia Tenggara sangat suka menaruh mayat di peti mati gantung di tebing setelah membunuh orang. Ia juga berkata bahwa ketika salah seorang temannya pergi ke Thailand untuk berbisnis, ia diancam oleh pengedar narkoba seperti ini. Zhao Yu mendengarkannya dan tidak mengatakan apapun. Cui Lizu melihat peti mati gantung berwarna hitam di bawah tebing dan berkata, lagi pula, peti mati gantung juga merupakan peti mati untuk orang mati. Biasanya, orang tidak akan membuka peti mati. Saya bertanya-tanya apakah kebetulan seperti itu terjadi atas kehendak Tuhan. Anda tahu, tiang kabel yang jatuh memecahkan tutup peti mati dan orang-orang menemukan mayat perempuan di dalam peti mati. Benar-benar kebetulan. Saya pikir semua gadis di dalam peti mati itu terbunuh, lanjutnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka ingin kita menemukan pembunuhnya dan membalas dendam atas kematian mereka. Bos, jika memang begitu, kita harus menangkap pembunuhnya dan memenjarakannya seumur hidup. Cui, Miao Ying membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi teriakan datang dari tepi sungai seberang. Ketiganya terpaksa berhenti sementara dan melihat ke bawah tebing. Ternyata saat itu, tim forensik telah membuka tutup peti jenazah pertama yang digantung. Ada yang mengambil foto dan video, ada pula yang memasukkan tangan ke dalam peti jenazah. Orang-orang di seberang sungai tidak dapat melihat kejadian yang sebenarnya, tetapi Zhao Yu, Miao Ying, dan Cui Lizu dapat melihat dengan jelas isi peti mati itu. Di dalam peti mati itu, ada seorang gadis muda yang mengenakan kain kafan biru tua, yang terlalu besar untuknya. Kain kafan itu disulam dengan bunga-bunga merah dan pola naga serta burung phoenix. Gadis itu tidak tinggi. Berbaring di dalam peti mati besar, dia tampak mungil. Tidak ada jilbab di kepalanya, dan rambutnya yang panjang seperti air terjun. Zhao Yu dan yang lainnya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat bahwa di balik kain kafan besar itu, kaki gadis itu telanjang. Ini sangat aneh, pikir Zhao Yu, Akeong novel bin et Akeong. Baginya, hal semacam ini sepertinya hanya ia lihat di film horor dan film menegangkan. Saat itu, karena keterbatasan waktu, para ahli forensik hanya memeriksa jenazah perempuan di dalam peti jenazah. Mereka kemudian mulai melakukan pekerjaan pemindahan. Untuk mencegah mayat membusuk dengan cepat di udara, mereka menggunakan kantong vakum untuk membungkus mayat. Demi kenyamanan, mereka tidak mengeluarkan jenazah dari peti mati gantung,
tetapi memasukkannya ke dalam kantong jenazah saat masih berada di dalam peti mati. Kantong mayat itu tidak tembus pandang, sehingga penonton yang berada di kejauhan tidak dapat melihat seperti apa rupa mayat-mayat itu. Ketika kantong-kantong mayat akhirnya dibawa kembali ke tebing, penonton tentu saja kecewa. Pemimpin regu Zhao. Saat Zhao Yu melihat polisi membawa mayat-mayat, Zhang Peipei, mengenakan jas, muncul di depannya dan berkata, "Tolong bantu saya." "Oh, tentu saja." Zhao Yu buru-buru berdiri dan menjawab. Zhang Peipei berkata, "Seperti yang Anda lihat, peralatan di sini sangat buruk. Begitu pula metode pengawetannya. Membawa mayat dalam jarak yang jauh bukanlah ide yang baik bagi kami. Jadi, sekarang kami hanya bisa berpacu dengan waktu dan mengangkut mayat-mayat itu ke kantor polisi kriminal daerah untuk diautopsi." Zhao Yu mengangguk. "Saya sudah memberitahu mereka. Mereka bilang mereka bisa memastikan semuanya diatur pada suhu dan kelembapan yang konstan, tetapi mereka tidak bisa melakukan sterilitas vakum. Baiklah, jadi kita harus menyelesaikan otopsi sesegera mungkin, sebelum mayatnya membusuk, untuk menemukan penyebab kematiannya," kata Zhang Peipei tanpa emosi. Zhao Yu mengangguk dan bertanya, "Apa lagi yang kamu butuhkan?" "Peralatan dan perkakas yang kami bawa berfungsi dengan baik, tetapi 7 orang terlalu banyak untuk tim kami, jadi," jawab Zhang Peipei. "Begitu ya." Zhao Yu mengangkat teleponnya dan berkata, "Saya akan meminta mereka mengirim semua dokter forensik setempat untuk membantu Anda. Anda dapat memberikan tugas kepada mereka. Apakah itu tidak apa-apa?" Zhang Peipei mengangguk. "Terima kasih. Aku butuh 2 kelompok orang. Satu datang ke tebing untuk membantu, dan yang lain pergi ke ruang otopsi polisi kriminal daerah untuk menunggu pekerjaan datang." Zhao Yu segera memberi isyarat oke. Pemimpin kelompok, seseorang memanggil. Tiba-tiba, Zheng Ke berlari ke arah mereka dari kejauhan sambil memegang laptopnya. "Hah, Peipei?" Zheng Ke mengenali Zhang Peipei sekilas dan tertegun sejenak. "Hai," Zhang Peipei menyapanya. Saat berikutnya, dia melewati Zheng Ke dan pergi untuk mengarahkan pekerjaan. "Baiklah," Zheng Ke berbalik dan menatap punggung Zhang Peipei. "Zheng Ke," Zhao Yu berkata sambil tersenyum nakal, "bukankah kau pernah berkencan dengannya? Apakah kau ingin aku membantumu?" Tidak. Zheng Ke baru ingat apa yang akan dimintanya kepada Zhao Yu. Dia berlari ke arah Zhao Yu dengan gembira dan berkata, "Lihat, aku membandingkan gambar mayat perempuan di peti mati gantung dengan database orang hilang. Aku baru saja menemukan ini." "Hah?" Mendengar ini, Zhao Yu terkejut dan bertanya, "Gadis ini orang hilang? Kalau begitu, maka..." "Ya Tuhan." Cui Lizu menutup mulutnya dengan sedih. Miao Ying juga mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara gemetar, "Aku mengerti. Mereka tidak dimasukkan ke dalam peti mati setelah meninggal karena sebab alamiah. Ini mungkin kasus pembunuhan besar." Bab 1173. Nama gadis itu adalah Geng Yai, dari kota Baiping, kota Beigang. Dia berusia 16 tahun. Dia meninggalkan rumah 1,5 bulan yang lalu dan belum kembali sejak saat itu, kata Zheng Ke sambil memegang setumpuk dokumen di tangannya. Kota Baiping. Zhao Yu membuka peta di ponselnya untuk memeriksa tempat itu. Dia segera menemukan lokasi kota itu dan berkata, jaraknya lebih dari 100 km dari Kabupaten Wuking. "Aku benar tentang kasus ini." Cui Lizu mengusap telapak tangannya dengan gugup dan berkata dengan ekspresi serius, "Hanya pembunuh gila yang bisa melakukan ini, membunuh orang dan meletakkan tubuh mereka di peti mati gantung. Pembunuh ini sangat kejam. Kalau begitu, Ketua Tim Miao, kali ini mari kita selesaikan masalah ini secara terpisah. Kau bawa Zheng Ke dan Cui Lizu kembali ke tim polisi kriminal di Kabupaten Wuking," kata Zhao Yu kepada Miao Ying. "Pertama, cari tahu identitas gadis-gadis yang tewas. Sekarang setelah kita menemukan orang yang hilang, mungkin itu akan menjadi petunjuk yang berguna untuk kasus ini." "Begitu ya." Miao Ying mengangguk, "Setuju. Jangan lupa telepon aku kalau kamu mendapat kabar tentang otopsi." "Baiklah. Jangan khawatir tentang itu." Zhao Yu berulang kali meminta Miao Ying untuk berhati-hati sebelum dia dan yang lainnya berangkat ke kantor polisi. Setelah Miao Ying pergi,
Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, lalu melihat heksagram baru hari itu. Pada antarmuka sistem, ada dua karakter yang menonjol. Kun Gen, Akeong Novel Bin et Akeong. Kun Gen. Kun berarti sesuatu yang besar akan terjadi, dan Gen berarti kasus. Pemahaman Zhao Yu tentang sistem tersebut membuatnya menyadari bahwa heksagram ini mengumumkan kasus besar kepadanya terlebih dahulu. Zhao Yu telah memulai heksagram baru tersebut dalam perjalanan ke Wuking dengan kereta api berkecepatan tinggi. Jadi, ia telah mengetahui bahwa peti mati gantung itu tidak biasa sebelum ia tiba. Kini telah terbukti bahwa salah satu mayat di peti mati gantung itu adalah seorang gadis yang hilang. Jadi, gadis-gadis itu kemungkinan besar telah dibunuh. Jika ketujuh gadis itu semuanya dibunuh, kasus ini akan memiliki lebih banyak korban daripada kasus mayat wanita tanpa kepala atau bahkan kasus setan. Korbannya semua adalah gadis di bawah umur, jadi pembunuhnya pasti monster yang kejam. Siapa dia? Siapa yang membunuh gadis-gadis ini? Mengapa orang ini memilih menyembunyikan mayat-mayat di peti mati gantung? Mengapa pembunuhnya melakukan ini? Zhao Yu terus bertanya pada dirinya sendiri. Ketua tim. Saat itu, Ran Tao datang menemui Zhao Yu bersama seorang pria paruh baya berusia 50-an. Ran Tao berkata, "Ini Pang Zihui, Presiden Asosiasi Perlindungan Peninggalan Budaya Kabupaten Wuking, dan juga Kepala Biro Peninggalan Budaya Kabupaten dan Wakil Direktur Museum Kabupaten." Haha, Wuking hanyalah kota kecil. Jadi, Pang Zihui segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kita adalah kota kecil di Wuking. Sebenarnya, museum, Biro Peninggalan Budaya, dan Asosiasi Perlindungan Peninggalan Budaya semuanya adalah hal yang sama." Ketua tim, Presiden Pang baru saja mengajak saya dan rekan-rekan tim teknis jalan-jalan. Selain lubang galian yang belum selesai, kami belum menemukan apapun, kata Ran Tao. Oh, jadi, Zhao Yu mengangguk lalu bertanya, "Presiden Pang, apakah menurutmu pembunuhnya menggunakan perancah untuk turun dari tebing?" Saya tidak yakin tentang itu. Namun, pemimpin Zhao, kemarilah dan lihatlah. Pang Zihui pergi ke tepi tebing dan menunjuk ke suatu tempat di tanah. Lihat, lubang-lubang kecil yang ditutup dengan semen ini digunakan untuk memasang perancah ketika kami melakukan ekspedisi ilmiah pertama pada tahun 1980-an, katanya. Di sini, dia menunjuk ke orang-orang yang bekerja di bawah dan berkata, "Sama seperti saat mereka turun, kami menggunakan metode yang sama untuk turun dari tebing saat itu." Zhao Yu berjongkok dan mengamati lubang-lubang yang tertutup rapat itu dengan saksama. Setelah waktu yang sangat lama, semen dan batu-batu itu hampir berubah warna menjadi sama. Dia perlu mengamati dengan saksama untuk mengidentifikasi lubang-lubang itu. Begitu ya, ada 7 peti mati di tebing itu, kata Zhao Yu. Peti mati itu berada di tempat yang berbeda-beda. Jadi, jika pembunuh ingin meletakkan mayat di setiap peti mati, dia harus terus-menerus menyesuaikan posisi perancah, yang akan meninggalkan jejak yang tak terbantahkan di tebing itu. Presiden Pang mengangguk dan berkata, "Saya kira saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda dalam waktu singkat, tetapi Anda langsung memahaminya. Tidak heran Anda memecahkan begitu banyak kasus besar. Jadi, jika tidak ada perancah dan lift, apakah ada cara lain untuk turun?" tanya Zhao Yu. Pang Zihui berpikir sejenak lalu berkata, "Ada banyak peti mati gantung di Gunung Wuking, tetapi demi keselamatan, kami menggunakan metode ini untuk menuruni tebing tinggi setiap saat. Selain lift, kami juga menggunakan tali pengaman. Meskipun tidak ada pedoman formal, kami selalu menggunakan perancah dan lift." Jadi, pembunuhnya tidak melakukannya sendiri, kata Zhao Yu. Dia membawa mayat ke sini dan perlu membuka peti mati. Apakah sulit untuk membuka peti mati yang digantung? Itu bukan hal yang mudah. Namun, itu juga tidak terlalu sulit. Pang Zihui tidak terdengar yakin. "Apa maksudmu?" Ran Tao mendesaknya. "Mudah atau tidak?" Pang Zihui segera menjawab, "Tidak sulit untuk membuka peti mati jika Anda menguasai aturan kunci. Namun, jika Anda tidak tahu cara melakukannya, Anda tidak dapat membukanya." "Oh, apa aturannya?" tanya Zhao Yu. "Peti mati ini tidak memiliki paku atau ganjal.
Saya khawatir Anda tidak akan percaya ini. Meskipun peti mati gantung ini dibuat 600 tahun yang lalu, peti mati ini menggunakan tutup geser, jelas Pang Zihui. Ah, maksudmu kamu bisa menggeser tutupnya untuk membuka peti mati gantung? Tanya Rantau. Ada pintu geser tetap di peti mati itu, tapi Anda harus melepas pasak kayu di pintu geser itu sebelum membukanya, jawab Pang Zihui. Benarkah? Desainernya pintar. Rantau terkejut. Pang Zihui tersenyum dan berkata, kearifan leluhur kita jauh melampaui imajinasi kita. Anda mungkin tidak tahu ini. Peti mati gantung 7 bintang ini berbeda dari peti mati gantung lainnya di Gunung Wuking. Peti mati gantung lainnya berusia lebih dari 2000 tahun. Yang tertua dapat ditelusuri kembali ke zaman primitif. Pang Zihui melanjutkan, katanya, tetapi ketujuh peti mati gantung di tepi sungai Baisa ini berbeda. Mereka baru ada selama 600 tahun. Mereka relatif muda dibandingkan dengan peti mati kuno. Ketujuh peti mati yang tergantung di tebing ini membentuk pola yang berbeda, biduk. Ini adalah hal yang langka. Kami juga menemukan bahwa pelat dari 7 peti mati ini berbeda dari yang lainnya. Begitu dia berbicara tentang peti mati, mata Presiden Pang berbinar dan dia dengan bersemangat mengangkat 4 jari. Cipres, pinus, willow, dan cendana. Ayo, apa pendapatmu? Itu kayu cendana. Saya sering mendengar orang mengatakan bahwa kayu cendana adalah bahan terbaik untuk membuat peti mati, kata Rantau tanpa ragu. Pang Zihui tersenyum misterius dan berkata, ya, tetapi tidak semuanya. Peti mati gantung 7 bintang memang terbuat dari kayu cendana, tetapi melalui pengujian kami menemukan bahwa kayu cendana tersebut setengah membatu. Kami telah menemukan berbagai senyawa dan bahan kimia yang tidak diketahui dari sampel tersebut. Beberapa ahli menduga bahwa peti mati gantung 7 bintang telah terendam dalam semacam cairan seperti minyak untuk waktu yang lama, dan begitulah cara peti mati itu menjadi seperti sekarang. Itu berarti, dalam 1000 tahun, atau bahkan 1.000.000 tahun, peti mati gantung itu tidak akan terkikis. Bab 1174. Sebenarnya, hal yang paling membingungkan dan tidak dapat saya pahami adalah Pang Zihui memulai, masih bersemangat berbagi pengetahuan dan wawasan profesionalnya, bahwa kami sama sekali tidak menyangka peti mati itu benar-benar kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Selama bertahun-tahun, saya telah berpartisipasi dalam penggalian peti mati gantung, katanya sambil merentangkan tangannya. Sekalipun mayatnya membusuk, setidaknya harus ada beberapa gigi, rambut, dan sisa-sisa lainnya yang tersisa. Namun, bagian dalam ketujuh peti mati ini benar-benar kosong. Bahkan tidak ada minyak mayat. Seolah-olah tidak pernah diisi. Mungkinkah mayat-mayat itu dicuri? Tanya Rantau. Peti mati gantung bintang 7 yang bagus itu bisa menarik perhatian para perampok makam, dan mereka pasti akan membersihkan isi di dalamnya. Tunggu. Sebelum Rantau menyelesaikan kalimatnya, dia menarik kembali apa yang telah dikatakannya. Kurasa para perampok makam tidak akan mengambil mayat-mayat itu. Ya, perampokan kuburan tidak sebersih ini, kata Pang Zihui. Peti mati gantung itu sendiri adalah misteri, dan peti mati gantung 7 bintang tidak diragukan lagi juga merupakan misteri. Sungguh tidak masuk akal, kata Rantau sambil menggaruk kepalanya dan menoleh ke arah Zhao Yu. Pimpinan, katakanlah, mungkinkah peti mati gantung ini berhubungan dengan Feng Shui rahasia atau semacamnya? Atau mungkinkah seseorang menggunakan peti mati gantung sebagai pertanda akan sesuatu? Itu tidak mungkin, kan? Pang Zihui tiba-tiba mengerutkan kening. Untuk membuka tempat yang indah ini, kami melakukan survei skala besar tentang peti mati gantung 7 bintang. Namun, hingga saat ini, hal itu masih menjadi misteri, dan tidak ada yang tahu asal-usul di balik peti mati gantung 7 bintang. Penduduk setempat juga sangat menghormati peti mati gantung dan biasanya, tidak ada seorang pun yang berani berpikir untuk membukanya. Itu artinya, Rantau mengangkat alisnya. Pembunuhnya bukan orang lokal. Saat dia mengatakan ini, Rantau melihat Zhao Yu membungkuk dan melihat ke bawah tebing lagi. Zhao Yu telah membungkuk terlalu jauh ke depan dan Rantau dengan cepat mengingatkannya tentang bahaya itu, dengan berkata, "Hei, bos. Hati-hati."
Meskipun di bawah ada air. Ia ingin mengatakan, kalau kau jatuh, tamatlah riwayatmu. Tetapi mengira itu pertanda buruk dan segera menghentikannya. Tembok tebing ini, bukankah vertikal? Zhao Yu bertanya, masih membungkuk untuk melihat. Ya, ya, Pang Zihui menjawab dengan tergesa-gesa. Tebing itu miring ke dalam 6 hingga 7 derajat, dan lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Tebing itu tingginya 67 meter dan peti mati gantung diposisikan di antara tanda 20 hingga 40 meter. Dengan begitu, meskipun ada batu yang jatuh dari tebing, batu-batu itu tidak akan merusak peti mati gantung di bawah. Sambil berkata demikian, Pang Zihui mengepalkan tinjunya ke udara. Sayangnya, peti mati itu jatuh kemarin karena tertimpa tiang listrik. Tiang listrik itu berputar di udara, menghantam sudut salah satu peti mati gantung. Itu benar-benar, urk. Presiden Pang, Anda tidak boleh berkata begitu. Kata Rantau, meskipun sedikit peninggalan budaya rusak, sungguh suatu berkah tersembunyi karena menemukan kasus sebesar itu. Kalau tidak, siapa tahu kapan gadis-gadis malang ini akan ditemukan. Baiklah, pemimpin. Pang Zihui mulai dengan gugup, sepertinya telah memikirkan sesuatu. Bagaimana? Apakah Anda berhasil menemukan identitas gadis-gadis itu? Mereka tidak dibunuh, kan? Yah, itu. Rantau hendak menjawab pertanyaan itu. Namun, Zhao Yu tiba-tiba menyela. Kau tidak perlu tahu tentang itu. Dari apa yang kulihat, mari kita pikirkan bagaimana pembunuhnya bisa membawa mayat-mayat itu ke peti mati gantung. Presiden Pang, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke bawah tebing. Anda mengatakan bahwa karena lereng gunung mengarah ke dalam, tidak ada yang bisa memanjat dari bawah. Ya, itu benar. Pang Zihui berkata dengan gugup. Saya merasa bahwa bahkan jika seseorang mampu memanjat, mustahil untuk memanjat dengan mayat di tangan. Benar juga, meskipun dia seorang gadis kecil. Rantau mulai berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Tapi itu juga sedikit berat. Memanjat seperti itu saja, agak aneh, kan? Ada air di bawah tebing, kata Zhao Yu sambil menjulurkan lehernya untuk melihat. Mesin juga tidak mungkin digunakan. Hei, Rantau, ayo kita cari ahli panjat tebing nanti. Katanya sambil memberi instruksi pada Rantau. Juga, bawa seseorang ke dasar tebing dan periksa sendiri. Jika seseorang benar-benar memanjat ke atas, seharusnya ada beberapa bekas pahatan di gunung itu, kata Zhao Yu. Tidak, kata Pang Zihui, tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Pemimpin, Anda mungkin tidak tahu ini, tidak, Anda pasti tidak tahu ini. Semua gunung di sini tersusun dari granit, dan granit adalah salah satu jenis batuan yang paling keras. Jika hanya satu orang, akan butuh banyak tenaga untuk membuatnya penyok. Tetapi saya mendengar bahwa saat memanjat, Anda tidak perlu membuat lubang. Anda cukup menggunakan beberapa retakan alami di bebatuan dan meletakkan penahan baji di dalamnya. Zhao Yu membalas, Akeong novel bin et Akeong. Pemimpin, aku mengatakan yang sebenarnya. Pang Zihui berkata dengan sopan. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang peti mati gantung 7 bintang di seluruh provinsi Fulai daripada aku. Jelas tidak ada retakan di bawah tebing. Apa? Zhao Yu terkejut. Satu hal lagi, Sungai Baisa, sesuai namanya, memiliki banyak pasir putih. Pang Zihui berkata, sambil menunjuk ke sungai di bawahnya. Jadi, di sisi yang paling dekat dengan tebing, airnya sangat dangkal dan penuh dengan pasir. Kapal-kapal pengangkut barang biasanya menjauh dari daerah itu karena khawatir terdampar. Jika seseorang benar-benar berani memanjat, begitu mereka jatuh, kematian pasti akan terjadi. Jadi, Pang Zihui berkata dengan serius. Memanjat hampir seperti istilah asing bagi kami. Meskipun Zhao Yu tidak menyukai cara Pang Zihui berbicara, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pria itu benar. Karena itu, dia melangkah mundur, meninggalkan tebing itu, dan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Saat itu, staf sedang mengubah posisi perancah untuk bersiap menjangkau peti mati gantung berikutnya. Melihat ini, Zhao Yu teringat sesuatu dan berkata kepada Pang Zihui, Presiden Pang, kemarin, kendaraan dengan tiang listrik itu.
Seperti apa? Yah, warnanya kuning. Pang Zihui menjawab dengan cepat, tidak tahu apa yang dimaksud Zhao Yu. Yang satu dilengkapi dengan bor tumbukan untuk mengebor lubang, dan yang lainnya memegang tiang listrik dan bersiap untuk memasukkannya. Apakah itu besar? Zhao Yu bertanya lagi. Tidak terlalu besar. Pang Zihui memberi isyarat. Lebih mirip ekskavator kecil biasa. Menurutmu, kata Zhao Yu, jika kamu memasang perancah dan lift gunting pada kedua mobil itu, apakah mereka dapat menahan beban tersebut? Ah, begitu. Itulah yang ingin kau tanyakan. Pang Zihui berkata cepat, akhirnya mengerti. Pemimpin, kau benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Aku yakin kau tidak tahu ini, tapi aku mengambil jurusan fisika saat kuliah. Beri saya waktu sebentar. Saya bisa menggunakan kalkulator dan membuat beberapa perhitungan kasar dan melihat apakah ide yang Anda bicarakan ini layak untuk diterapkan. Sambil berbicara, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai menghitung. Sambil menghitung, ia juga bergumam tentang perancah. Dengan asumsi perancah paling ringan berbobot 50 kg, dan lift gunting pada dasarnya dapat dihitung sekitar 50 kg, dan kemudian memperhitungkan tali dan orang-orang. Melihat Presiden Pang tengah berpikir keras, Zhao Yu tidak ingin mengganggunya dan menunggu dengan sabar bersama Rantau. Akhirnya, bahkan belum 3 menit berlalu sebelum Presiden Pang mengangkat kepalanya dan berkata kepada Zhao Yu dengan yakin, pemimpin, itu tidak mungkin. Jika perancah dan lift dipasang pada 2 kendaraan besar, maka keduanya harus setidaknya sepertiga lebih besar dari 2 mobil kemarin. Satu hal lagi, lanjutnya, perancah harus dipasang sepenuhnya di satu tempat. Jika tidak dipasang di tanah, harus dipasang di mobil. Jadi, pengemudinya pasti sangat berstandar tinggi. Kata Zhao Yu sambil menunjuk ke tebing tanpa halangan apapun. Mobil itu pasti dikendarai hingga ke tepi tebing. Ya, itulah yang kumaksud. Kata Pang Zihui sambil mengangguk. Zhao Yu menyeringai saat mendengarnya. Jika memang begitu, maka ini tampaknya mudah. Kenapa? Pang Zihui dan Rantau bertanya bersamaan. Presiden Pang, kata Zhao Yu sambil berbalik dan menunjuk ke belakangnya. Apakah hanya ada satu jalan menuju tebing ini? Jalan yang kita lalui. Ya, Pang Zihui mengangguk. Saya baru menyadari ada kamera yang dipasang di jalan itu. Kata Zhao Yu sambil menjentikkan jarinya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah memeriksa apakah ada kendaraan besar di tebing ini baru-baru ini. Mungkin kasus ini tidak terlalu sulit untuk dipecahkan. 1. Baisa secara harafiah berarti, pasir putih. Bab 1175. Sekitar pukul 4 sore, di Brigade Interpol daerah Wukingsan, kantor sementara Satuan Tugas Khusus. Wukingsan adalah kota kecil di pegunungan. Kota itu agak terpencil karena jauh dari dataran. Skala bangunan di sana tidak dapat dibandingkan dengan bangunan di kota-kota besar. Akan tetapi, karena tempat ini merupakan destinasi wisata yang populer, kebersihannya masih cukup baik. Selain itu, kantor polisi di sana dikelilingi oleh 2 gunung. Satu sisi menghadap ke air dan menawarkan pemandangan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Sungguh luar biasa. Selain itu, meskipun kantor polisi itu kecil, fasilitasnya lengkap. Jaringannya lancar, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar satuan tugas secara umum. Zhao Yu, apa yang membawamu ke sini? Tanya Miao Ying, terkejut melihat Zhao Yu di pintu masuk kantor. 3 mayat telah dikirim, apakah kamu tidak akan mengawasi tempat itu? Apa gunanya aku mengawasi? Berdasarkan lingkungan tempat itu, aku sudah meminta Rantau untuk mengawasi operasi di sana. Kata Zhao Yu sambil mengambil secangkir air dari dispenser air dan meneguknya. Sekarang mereka bahkan punya helikopter lagi. Dengan 2 helikopter, kita seharusnya bisa menyelesaikan pekerjaan kita sebelum matahari terbenam. Pemimpin, kata Zheng Ke sambil mengangkat tangannya ke kejauhan. Saya telah mengirim seseorang untuk mengambil rekaman video pengawasan dari persimpangan tebing. Pemimpin Siong juga memindahkan beberapa agen Interpol yang berpengalaman dari kota. Dengan bantuan mereka dalam pemantauan, kita seharusnya bisa menyelesaikannya sebelum malam berakhir. Baiklah, kata Zhao Yu. Lebih baik melakukannya dengan berjalan kaki.
Biarkan pemimpin Xiong mengirim sekelompok orang untuk memeriksa daerah itu. Jangan sampai ada petunjuk yang terlewat. Selama kita bisa menemukan alat yang digunakan oleh si pembunuh, kasusnya hampir selesai. Baiklah, kata Zheng Ke, memimpin dan segera berangkat. Zhao Yu, Miao Ying mulai menariknya ke salah satu sudut. Selain menggunakan perancah, apakah pembunuhnya tidak punya cara lain untuk memasukkan mayat ke dalam peti mati gantung? Apakah tidak mungkin baginya untuk memanjat dari bawah? Itu tidak mungkin, kata Zhao Yu, segera menyampaikan kepada Miao Ying apa yang dikatakan Pang Zihui. Tetap saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Miao Ying menolak setelah mendengar penjelasan Zhao Yu. Apakah kamu pernah mendengar tentang Stelio? Hah? Apa-apaan ini? Zhao Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Coba lihat saja, aku tahu kamu belum pernah panjat tebing sebelumnya. Kata Miao Ying sambil menekan beberapa tombol di ponselnya dan mengambil gambar dari halaman belanja daring. Benda ini disebut baji panjat tebing tokek. Benda ini digunakan para pemanjat tebing di permukaan batu yang licin untuk menjaga pegangan yang kuat. Teksturnya mirip dengan tokek. Miao, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepala untuk menolak sarannya. Pertama-tama, jangan bicara soal tokek. Masalah utamanya di sini adalah orang itu harus memanjat tebing sambil membawa mayat di punggungnya. Hei, kata Miao Ying sambil menggelengkan kepalanya. Zhao Yu, bagaimana mungkin kau masih menganggap dirimu seorang detektif? Bisakah kau menggunakan otakmu? Siapa yang bilang pembunuh harus memanjat tebing dengan mayat yang diikat di tubuhnya? Asalkan orang tersebut dapat memanjat, ia dapat memasang sistem katrol pada peti mati gantung dan menarik tubuhnya ke atas. Kata Miao Ying. Aku tidak bodoh. Baik tim Zhang Peipei maupun tim teknis sudah mengonfirmasinya, kata Zhao Yu sambil merentangkan tangannya untuk menjelaskan. Tidak ada jejak katrol yang dipasang di dekat peti mati gantung. Akeong novel bin et akeong. Namun, untuk mengangkat jenazah, katrol tidak harus dipasang di dekat peti mati gantung. Anda dapat menggunakan gua, atau meletakkan balok di bawah peti mati gantung, dan sebagainya, kata Miao Ying. Secara logika, itu mungkin benar, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Saya bahkan sudah meminta tim teknis untuk memeriksa semuanya sekali lagi, tapi, katanya sambil mengerutkan bibirnya. Apakah Anda kenal Presiden Pang Zihui? Orang itu tampaknya memperlakukan peti mati gantung 7 bintang seolah-olah itu adalah harta karunnya. Dia sendiri mengatakan bahwa dia akan pergi ke peti mati gantung itu setidaknya seminggu sekali untuk memeriksanya. Dia tidak hanya mengenal peti mati gantung itu dengan sangat baik, tetapi juga seluruh sisi tebing. Seolah-olah dia sedang menghitung harta karunnya sendiri. Zhao Yu berhenti sejenak dan menggaruk kepalanya. Tunggu, menghitung harta karunnya sendiri, apakah aku menggunakan istilah itu dengan benar? Ngomong-ngomong, kalau ada yang aneh, dia bilang dia pasti sudah menemukannya lebih awal. Lalu, bagaimana dengan peti mati gantung itu sendiri? Miao Ying bertanya lagi, apa alasan di balik penggunaannya? Pembunuh mengambil risiko seperti itu dengan memasukkan mayat-mayat ke dalam peti mati gantung. Tentu saja itu tidak dilakukan untuk menyembunyikannya dari pandangan orang lain. Lao Pang sudah mengatakannya, kata Zhao Yu sambil menuangkan segelas air lagi. Peti mati gantung 7 bintang memang misteri. Mengenai asal-usulnya, baik cerita resmi maupun cerita rakyat, hal itu selalu tidak diketahui. Kata Miao Ying sambil mendesah. Wu Qingsan sangat besar. Jika kau ingin membuang mayat, itu akan terlalu mudah. Namun, menaruh mayat secara khusus di peti mati gantung, itu agak terlalu berisiko, bukan? Ya, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Lao Pang juga mengatakan hal yang sama. Di sisi timur Wuqing, ada peti mati gantung seperti gua. Ada lebih dari 20 peti mati yang ditumpuk dalam satu gua. Jika memang benar-benar dilakukan untuk menyembunyikan mayat, bukankah lebih aman jika mayatnya ditaruh di sana? Lagi pula, gua itu lebih mudah didaki daripada peti mati gantung 7 bintang. Jadi, itu artinya, kata Miao Ying, mengerutkan alisnya saat dia berpikir keras.
Memecahkan misteri di balik peti mati gantung 7 bintang juga akan menuntun kita untuk memecahkan seluruh kasus. Tenang saja, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Saya sudah meminta atasan untuk mengirim ahli dari seluruh negeri untuk berkonsultasi. Kalau mereka datang, mari kita dengarkan apa yang mereka katakan. Melihat Miao Ying masih mengerutkan kening, Zhao Yu bertanya dengan khawatir, Miao, kamu baik-baik saja. Kamu tampak pucat. Zhao Yu, kata Miao Ying dengan sungguh-sungguh. Gadis yang baru saja kita identifikasi itu hilang 1,5 bulan yang lalu. Kata Miao Ying, tidak mungkin membiarkan mayat di dalam peti mati gantung selama lebih dari 40 hari. Mayat-mayat itu pasti sudah membusuk. Tapi mayat-mayat itu. Baiklah, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Zhao Yu berkata dengan tergesa-gesa. Gadis yang telah kita identifikasi itu hilang 1,5 bulan yang lalu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dibunuh 1,5 bulan yang lalu. Bagaimana jika dia baru saja dimasukkan ke dalam peti mati gantung baru-baru ini? Kalau begitu, tidak mungkin ketujuhnya, kan? Kata Miao Ying, matanya menunjukkan keraguan. Ketujuh mayat itu semuanya terawetkan dengan baik. Itu berarti ketujuh gadis itu baru saja dibunuh. Zhao Yu memikirkannya sejenak. Ingat Li Fei dari kasus mayat wanita tanpa kepala. Jika pembunuhnya telah merawat mayat-mayat itu dengan perawatan anti korosi, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Jelasnya. Setelah menyelesaikan kalimat itu, keduanya saling menatap dalam diam dan berpikir keras. Kemudian, sebuah pikiran jahat terlintas di benak mereka. Fakta bahwa mayat-mayat di peti mati gantung itu belum membusuk. Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan kasus mayat perempuan tanpa kepala? Ngomong-ngomong soal itu, Zhao Yu mulai melambaikan tangan. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Bagaimana kabarmu? Kami mengonfirmasi identitas Geng Yai. Dia tumbuh dalam keluarga dengan orang tua tunggal, kata Miao Ying. Sebelum menghilang, dia bertengkar dengan ibunya dan kabur dari rumah. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Saya telah mengatur agar Wu Xiumin dan Cui Lizu mengunjungi kota Baiping. Saudari Wu adalah seorang ahli di bidang ini, jadi sebaiknya biarkan dia menghubungi keluarga korban. Tapi, ekspresi Zhao Yu menjadi gugup. Sejak kasus harta karun itu berakhir, dia merasa tidak pantas bagi kedua lesbian itu untuk pergi ke sana dan menyelidikinya. Tenang saja, kata Miao Ying, memahami kekhawatiran Zhao Yu. Mereka membawa setengah dari tim Interpol. Selain memahami situasi dengan anggota keluarga, mereka juga perlu menyelidiki hilangnya gadis itu. Jika perlu, mereka juga akan bekerja sama dengan kepolisian Northport. Baguslah kalau begitu. Bagus sekali, kata Zhao Yu sambil bersantai dan meminum gelas airnya yang kedua. Saat Zhao Yu minum, pintu kantor terbanting terbuka. Beberapa petugas polisi menyerbu masuk dan memberitahu Zhao Yu dan Miao Ying bahwa Zhang Peipei telah meminta mereka segera datang ke ruang bedah. Bab 1176. Saya sudah memanggil guru saya, kata Zhang Peipei kepada Zhao Yu dan Miao Ying saat dia berdiri di luar ruang bedah, mengenakan jas putih. Bahkan jika dia tidak bisa datang, dia akan mengirim dokter forensik yang lebih berpengalaman. Saya tidak bisa menangani mayat seperti itu. Dia berada di luar jangkauan pengetahuan saya. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, sungguh luar biasa. Jangan terlalu bersemangat, kata Zhao Yu penasaran. Dia belum pernah melihat Zhang Peipei, yang biasanya selalu tenang, menjadi begitu gugup sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pimpinan Zhao, saya sudah memerintahkan penghentian pemindahan mayat-mayat yang tersisa. Kami tidak akan memindahkannya lagi, kata Zhang Peipei, sambil melepas topeng dan berbicara dengan suara panik. Saya telah meminta mereka mengembalikan mayat-mayat yang telah disimpan di kantong mayat. Semuanya harus dibiarkan apa adanya, setidaknya sampai Sifu saya datang. Seserius itukah? Tanya Zhao Yu. Zhao Yu dan Miao Ying saling berpandangan, dan segera merasa bahwa masalah yang sedang dihadapi sangat penting. Jika bukan karena keadaan darurat, Zhang Peipei tidak akan memiliki hak untuk menunda proses otopsi. Peipei, jangan panik. Ceritakan apa yang terjadi terlebih dahulu,
desak Miao Ying cepat. Apakah ada masalah dengan tubuhnya? Ya, kata Zhang Peipei, menenangkan emosinya sedikit. Mayat-mayat itu terawetkan dengan sangat baik, dari kulit hingga organ dalam. Bukan hanya tubuhnya tidak menghitam, tetapi juga belum mengalami kekakuan tubuh. Seolah-olah semuanya baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Apa? Bagaimana mungkin? Tanya Zhao Yu, tiba-tiba merasa merinding. Jangan bilang, apakah gadis-gadis ini baru saja dibunuh? Mungkinkah? Dan makna di balik perkataan Zhao Yu jelas. Dia bertanya-tanya apakah akan ada gadis-gadis di dalam peti mati yang belum mati, dan apakah mereka bisa diselamatkan. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Zhang Peipei berkata dengan ngeri, sambil menarik napas dalam-dalam. Jenazahnya tidak bersuhu, tidak ada detak jantung, dan tidak ada denyut nadi atau tanda-tanda pernapasan. Kita dapat yakin bahwa dia tidak memiliki tanda-tanda vital. Dan, selama otopsi, mayat itu menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang cepat. Kelembapan kulit telah menguap dan teroksidasi, dan mayatnya telah mengering secara signifikan. Wajahnya bahkan cacat. Dari apa yang saya lihat, itu sama sekali berbeda dari apa yang ditemukan di peti mati gantung. Hah! Mendengar ini, Zhao Yu dan Miao Ying bereaksi dengan kaget. Zhao Yu buru-buru bertanya, jadi, tidak ada yang menggunakan perawatan pengawetan apapun pada mereka. Saya rasa tidak, kata Zhang Peipei. Selain riasan di wajah, tidak ada tanda-tanda perawatan buatan pada mayat yang baru saja saya bedah. Lalu, bagaimana dengan penyebab kematiannya? Miao Ying bertanya dengan mendesak. Ada luka yang jelas di pergelangan tangan kanan korban, dan lukanya sangat dalam hingga mencapai arteri, kata Zhang Peipei. Awalnya diduga bahwa kemungkinan kematian akibat luka di pergelangan tangan sangat tinggi. Itu artinya, Miao Ying bertanya-tanya, tidak dapat dipastikan apakah itu bunuh diri atau pembunuhan. Apakah korban menunjukkan tanda-tanda pingsan? Ini perlu pengujian lebih lanjut. Kata Zhang Peipei, tampak kembali tenang seperti sebelumnya dan melanjutkan tanpa emosi. Tentang mayat ini, rekan-rekan saya masih bekerja membedahnya, dan tampaknya ada penyebab kematian lainnya. Jadi, kita perlu menunggu hingga pembedahan mayat selesai dan menunggu hasil uji laboratorium sebelum kita tahu pasti. Kematian karena sayatan di pergelangan tangan, tubuh yang tidak membusuk. Zhao Yu berpikir sejenak sebelum bertanya, jika tubuhnya tidak membusuk, itu berarti. Benar sekali, sela Zhang Peipei, langsung mengangguk saat menyadari apa yang dimaksud Zhao Yu. Kita tidak bisa menilai waktu kematian secara pasti. Apakah itu berarti kita tidak akan tahu kapan gadis ini dibunuh? Zhao Yu bertanya, menoleh ke Miao Ying. Pimpinan Miao, apakah identitas mayat ini sudah ditemukan? Belum, kata Miao Ying. Zheng Ke masih berusaha mencocokkan mereka dengan basis data populasi yang hilang, tetapi saat ini hanya berhasil mencocokkan Geng Yai. Akeong novel bin et Akeong. Selambat itu, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Zhang Peipei untuk bertanya, Dr. Zhang, apakah ada informasi lain yang tersedia selain waktu kematian? Zhang Peipei mulai mengangguk. Mayat perempuan yang sedang kita bedah sekarang akan disebut sebagai mayat perempuan nomor 1 karena dia adalah mayat perempuan pertama yang dipindahkan ke sini dari peti mati gantung 7 bintang. Menurut pengujian awal, usia mayat perempuan nomor 1 seharusnya antara 16 hingga 18 tahun. Tingginya 1,55 meter, beratnya 45 kg. Setelah itu, Zhang Peipei terus melaporkan informasi mayat tersebut kepada Zhao Yu dan Miao Ying. Setelah laporan selesai, Zhao Yu melanjutkan, bagaimana keadaan Geng Yai, Dr. Zhang? Bukankah aku sudah memintamu untuk memindahkan tubuhnya terlebih dahulu? Oh, Zhang Peipei mendengar kekhawatiran Zhao Yu dan segera menunjuk ke arah ruang bedah. Sudah dipindahkan ke ruang bedah dan sedang menunggu untuk diproses. Geng Yai dipindahkan dari peti mati gantung ke-6, jadi kami memanggilnya mayat wanita nomor 6. Pemimpin Zhao, aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Zhang Peipei berkata, saat itu di tebing ketika kau memberitahu kami sedang berhadapan dengan mayat wanita nomor 2. Jadi, mayat perempuan nomor 1, nomor 2,
dan nomor 6 saat ini sedang dikirim ke ruang otopsi. Sisanya dimasukkan kembali ke dalam peti mati gantung dan dibiarkan apa adanya. Saya harap mayat-mayat yang tersisa dapat ditangani dengan baik. Jadi, saya harap Anda dapat memahami tindakan saya sebelumnya. Jika saya meminta perintah Anda terlebih dahulu, saya mungkin tidak dapat mengawetkan mayat-mayat itu. Saya mengerti. Bahkan jika Anda meminta perintah kepada saya akan membuat keputusan yang sama. Tidak ada yang ingin mayat-mayat itu dihancurkan seperti itu, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Proses pembusukan ketiga mayat itu tidak dapat dihentikan lagi, jadi Anda harus bergegas. Terutama mayat wanita nomor 6. Zhao Yu menekankan, Geng Yai adalah satu-satunya korban yang telah kami identifikasi saat ini. Oleh karena itu, kami harus memprioritaskan mayat ini karena mungkin sangat penting untuk memecahkan kasus ini. Saya mengerti. Tenang saja, kata Zhang Peipei sambil mengangguk. Zhao Yu melirik Miao Ying dan berkata kepada Zhang Peipei, tentang mayat-mayat yang tertinggal di peti mati gantung. Dr. Zhang, bisakah Anda setidaknya melakukan beberapa pemeriksaan sederhana? Bahkan jika itu harus dilakukan di dalam peti mati gantung itu sendiri. Ya, Miao Ying menggema setelah memikirkannya bersama Zhao Yu. Hanya dengan memahami penyebab kematian semua gadis itu, kita akan dapat mengetahui cara melakukan penyelidikan dengan benar. Baiklah. Zhang Peipei berjanji, sambil buru-buru mengeluarkan ponselnya. Saya akan menghubungi rekan-rekan saya sekarang dan meminta mereka mencari tahu penyebab kematian mayat-mayat ini hari ini. Baiklah, kata Zhao Yu. Zhao Yu mengangguk. Pada saat itu, pintu ruang otopsi tiba-tiba terbuka dan seorang dokter forensik bersenjata lengkap keluar sambil membawa pelat. Di pelat itu ada kain kafan biru tua. Zhao Yu dan Miao Ying langsung mengenalinya. Itu adalah kain kafan yang dikenakan mayat wanita nomor 1. Dr. Zhang, kata dokter forensik yang memegang plat itu kepada Zhang Peipei. Silakan lihat, ada selembar kertas kuning di dalam kain kafan itu, dan ada beberapa kata yang tertulis di atasnya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan secarik kertas kuning dari kain kafan itu. Kertas kuning itu tidak besar sama sekali, dan tidak dilipat. Setelah dikeluarkan, semua orang dapat melihat dengan jelas teks yang tertulis di dalamnya. Itu adalah karakter tradisional yang ditulis dengan pena merah. 1, 2, 3. Miao Ying menghitung. Ada 8 huruf di kertas itu. Ren, Gu, Qing, Xin. Zhang Peipei membaca kata-kata itu sambil bertanya-tanya. Apa maksudnya ini? Kedengarannya agak familiar. Tidak mungkin. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah tidak ada di antara kalian yang pernah meramal? Ini adalah 8 karakter legendaris dari tanggal lahir dan horoskop seseorang. Bab 1177. Brigade Interpol Wu King San, Kantor Satuan Tugas Khusus. Pukul 20. Bos, kata Rantau kepada Zhao Yu dari telepon. Baik bagian atas maupun bawah tebing, di seberang tepi sungai, dan semua desa serta persimpangan di dekatnya sudah siap dan dijaga. Saya tidak akan kembali malam ini. Saya akan tinggal di sini dan mengawasi semuanya. Besok, kami akan terus mengirim tim teknis untuk memeriksa seluruh tebing. Baiklah, kerja bagus, Saudara Tao. Kata Zhao Yu sopan sebelum menutup telepon. Zhao Yu, kata Miao Ying sambil melangkah maju sambil membawa sebuah laporan. Dokter forensik Gao Fakai baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia akan datang besok sore. Dia juga akan datang bersama beberapa ahli dan profesor dari Universitas Metropolitan. Baiklah, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Gao tua benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini, bahkan mengumpulkan semua teman lamanya. Saat mereka tiba di sini, biarkan para ahli menangani mayat-mayat itu. Bagaimana dengan? Miao Ying menunjuk kertas kuning di depan Zhao Yu. Apa yang kamu temukan? Ren Chen 1, Gui Chou 2, Bingsu 3, Xin Mao 4 kata Zhao Yu sambil membuka 3 lembar kertas kuning setelah selesai membaca. Itu adalah salinan. Ternyata selain mayat perempuan nomor 1, dokter forensik juga menemukan kertas kuning yang sama di kain kafan mayat perempuan nomor 2 dan nomor 6.
Tulisan di kertas kuning itu sama di ketiga rangkap. Ini pasti 8 karakter Cina yang menunjukkan kecocokan seseorang, kata Zhao Yu. Orang ini lahir pukul 6 pagi pada tanggal 20 Januari. Namun, Rencen yang tertulis di sini dapat mewakili tahun 1952 atau 2012. Itu berarti orang ini bisa berusia 66 tahun atau 6 tahun. Tetapi, entah itu 66 atau 6, angka itu tidak mungkin digunakan untuk mewakili orang yang meninggal. Bagaimanapun, mereka adalah gadis-gadis muda, kata Miao Ying. Jadi, bagaimana dengan mayat-mayat yang tersisa? Apakah masih ada lagi kertas-kertas ini? Ya, Zhao Yu menjawab dengan percaya diri, tetapi ekspresinya tampak sangat sedih. Kecuali mayat wanita nomor 7. Mayat wanita nomor 1 hingga nomor 6 semuanya memiliki kertas kuning yang sama dengan tulisan yang sama. Tunggu, kata Miao Ying sambil mendesah panjang. Bayangan buruk di hatinya telah menjadi gelap. Zhao Yu, keadaan tidak terlihat baik. Orang yang diwakili oleh 8 karakter ini kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Dia membunuh gadis-gadis itu, memasukkan mereka ke dalam peti mati gantung, lalu memasukkan 8 karakternya sendiri. Jelas ada makna yang lebih dalam di balik semua ini. Benar, kata Zhao Yu, merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu apakah orang ini berpura-pura menjadi dewa atau ingin menjadi abadi. Aku hanya pernah melihat hal-hal seperti ini terjadi di novel hantu sebelumnya. Hal-hal seperti melawan Tuhan, atau memperpanjang umur mereka, tetapi ini semua adalah novel, bagaimanapun juga. Sekarang sudah abad ke-21, bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu yang mempercayai tahayul Feng Shui seperti ini? Apakah kamu menemukan sesuatu lagi di kertas kuning itu? Miao Ying bertanya sambil mengamati kertas itu lebih dekat. Tidak, aku tidak menemukan sidik jari atau ketombe, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya pembunuhnya merencanakan semua ini dengan sangat hati-hati. Tim teknis mengatakan bahwa kertas kuning jenis ini terlalu umum untuk diketahui asal-usulnya. Kata Zhao Yu sambil menunjuk kertas kuning itu. Juga, huruf-huruf merah pada kertas kuning itu ditulis dengan cinabar. Jenis cinabar ini juga cukup umum. Peramal, pendeta, pembuat jimat, mereka semua juga menggunakan cinabar. Tidak akan mudah untuk mengetahui asal-usulnya. Oleh karena itu, jika kita benar-benar ingin menyelidiki tanggal lahir ke-8 karakter tersebut, hanya ada satu cara yang dapat kita lakukan. Kita harus memeriksa siapa yang lahir pada tahun 1952 atau 2012, pada tanggal 20 Januari pukul 6 pagi. Kata Miao Ying tanpa ragu. Ya, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Matanya menunjukkan kekaguman. Menurutku, karena pembunuhnya tahu banyak tentang peti mati gantung 7 bintang, kemungkinan besar pembunuhnya adalah penduduk setempat. Apakah motif di balik pembunuhannya adalah untuk mencari keabadian atau untuk mengalahkan surga? Jika itu ditujukan kepadanya, maka dia berusia 66 tahun. Jika itu ditujukan kepada anak-anaknya, maka anaknya berusia 6 tahun. Baiklah, Zeng Ke sedang mencoba mencocokkan identitas orang yang meninggal. Aku akan melakukannya, kata Miao Ying. Jumlah penduduk Kabupaten Wuking San kurang dari 1 juta orang. Aku bisa mencobanya. Baiklah, tapi, Zhao Yu mengangguk, lalu melirik Zeng Ke dari kejauhan. Apakah tidak ada kabar dari Zeng Ke? Bukankah seharusnya dia sudah punya sesuatu sekarang? Miao Ying juga melihat ke arah Zeng Ke. Pemimpin, Saudari Miao. Setelah mendengar komentar Zhao Yu, Zeng Ke segera bangkit dan berkata, aku sudah memeriksa seluruh basis data 2 kali. Kecuali Geng Yai, tidak ada satupun dari 6 gadis yang tersisa yang memiliki informasi yang cocok. Tidak mungkin. Zhao Yu dan Miao Ying sama-sama terkejut. Berdasarkan situasi normal, karena pencarian informasi Geng Yai berjalan lancar, informasi orang lain seharusnya mudah ditemukan juga. Bagaimana mungkin? Miao Ying bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Seorang anak hilang. Tidak ada yang melaporkannya. Tidak mungkin tidak ada yang melaporkan ke 6 orang itu, kan? Yah, mungkin saja pihak keluarga tidak melaporkan kasusnya, tetapi ada beberapa kemungkinan lain juga. Zeng Ke berkata dengan enggan.
Yang pertama adalah anak itu dibeli dari anggota keluarga lain, jadi mereka tidak bisa dengan mudah melaporkannya. Akeong Novel bin et Akeong. Kedua, gadis-gadis ini mungkin imigran ilegal dari luar negeri. Dan terakhir, kata Zeng keserius. Saya menggunakan foto untuk membuat perbandingan, tetapi jika anak-anak ini sudah lama hilang, foto-foto yang digunakan oleh anggota keluarga untuk membuat laporan anak hilang mungkin tidak cocok secara akurat. Ah, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Begitu. Jadi, DNA adalah yang paling bisa diandalkan. Ya, kata Zeng sambil mengangguk. Setelah dokter forensik mengumpulkan DNA korban, saya akan segera mencocokkannya dengan DNA di basis data untuk perbandingan. Ini akan menjadi metode yang paling akurat. Baiklah, cepatlah, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangan. Karena kasus peti mati sudah terungkap, sebaiknya kau tetap tenang dan memikirkannya. Ngomong-ngomong, pengawas. Masih belum ada berita, kata Zeng ke pemimpin. Pihak pengawas tampaknya tidak terlalu optimis. Menurut temuan mereka saat ini, tebing di atas peti mati gantung itu adalah jalan buntu. Pada hari-hari biasa, bahkan mobil jarang sampai di sana, apalagi orang-orang. Jika ada target mencurigakan yang ditemukan, pasti sudah ada yang melaporkannya. Begitu ya, itu berarti pembunuhnya mungkin tidak turun dari atas. Tanya Zhao Yu. Zhao Yu benar-benar memikirkan hal ini. Dia tidak menyangka bahwa segala sesuatunya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan sebelumnya. Baiklah, mari kita lanjutkan bekerja, kata Miao Ying sambil memberi isyarat. Dia dan Zeng masing-masing duduk di depan komputer dan mulai mengerjakan tugas mereka masing-masing. Cih, Zhao Yu mengerutkan bibirnya dan duduk perlahan. Pada saat itu, papan tulis yang digunakan untuk menganalisis kasus tersebut telah disiapkan. Zhao Yu mulai menambahkan informasi ke papan tulis tersebut ketika ketukan sekali lagi terdengar dari pintu kantor. Pimpinan Zhao, Dr. Zhang meminta saya untuk membawakan ini kepada Anda, kata seorang rekan dari tim forensik sambil memegang setumpuk dokumen. Ini adalah laporan awal dari ketujuh mayat tersebut. Silakan lihat. Oh, terima kasih, kata Zhao Yu sambil cepat-cepat mengambil informasi itu dan membacanya sekilas. Akan tetapi, meski dia hanya membacanya sekilas, Zhao Yu tanpa sadar mengerutkan keningnya. Tanpa ia sadari, penyebab kematiannya sama sekali berbeda dari apa yang ia prediksi. 1 tahun ke-29 dari siklus 60 tahun. 2 tahun ke-50 dari siklus 60 tahun. 3 tahun ke-23 dari siklus 60 tahun. 4 tahun ke-28 dari siklus 60 tahun. Bab 1178. Apa yang terjadi? Tanya Miao Ying. Melihat Zhao Yu mengerutkan kening dan sedikit terkejut, Miao Ying meletakkan pekerjaannya dan bergabung dengan Zhao Yu untuk memeriksa laporan otopsi. Jadi, kata Zhao Yu sambil bertanya kepada dokter forensik, dia mungkin tidak membunuh orang yang meninggal itu. Ya, dokter forensik menunjuk ke laporan. Setidaknya pada mayat perempuan nomor 2, kematiannya jelas disebabkan oleh suatu penyakit. Kemungkinan pembunuhan sangat kecil. Ini, Zhao Yu memulai. Hanya dengan satu kalimat, alur pemikiran Zhao Yu hancur total. Sungguh menyedihkan. Hah, Miao Ying juga terkejut. Setelah buru-buru memeriksa laporan itu, barulah ia mengerti alasan di balik depresi Zhao Yu. Karena hanya 3 mayat yang dibedah, hanya penyebab kematian mayat perempuan nomor 1, nomor 2, dan nomor 6 yang dapat dipastikan. Mayat perempuan nomor 1 meninggal karena pendarahan hebat akibat luka di pergelangan tangannya. Dari luka di pergelangan tangannya saja, sulit dipastikan apakah itu pembunuhan atau bukan. Penyebab kematian mayat perempuan nomor 2 benar-benar di luar dugaan mereka. Dokter forensik tidak melihat adanya luka atau penyebab kematian berdasarkan penampakan mayat, dan baru setelah dilakukan uji anatomi mereka akhirnya berhasil memastikannya. Mayat perempuan nomor 2 meninggal karena penyakit jantung bawaan. Penyebab kematiannya jelas berbeda dari dugaan Zhao Yu. Jika penyebab kematiannya adalah serangan jantung, maka kemungkinan pembunuhan sudah dapat dikesampingkan. Meskipun, jika pembunuh telah menggunakan beberapa cara untuk membuat korbannya marah, menyebabkan serangan jantung bukanlah hal yang mustahil. Namun,
kemungkinan terjadinya hal itu terlalu kecil. Laporan otopsi menunjukkan bahwa penyakit jantung almarhum sudah parah. Pada titik seperti itu, apakah masih perlu bersikap brutal dalam pembunuhan itu? Melihat kembali mayat perempuan nomor 6, dialah satu-satunya yang berhasil diidentifikasi. Mayat ini adalah Geng Yai. Kondisinya bahkan lebih aneh lagi. Laporan otopsi menyatakan bahwa ia mengalami beberapa patah tulang lengan atas kiri, patah tulang hasta dan pergelangan tangan, dan bahkan patah tulang rusuk. Ada juga penyok yang cukup parah di sisi kiri tengkoraknya. Dokter forensik berhipotesis bahwa dia meninggal karena cedera traumatis di kepalanya. Namun, untuk memastikan penyebab kematian, diperlukan kraniotomi. Karena peralatan yang tidak memadai, Zhang Peipei harus memindahkan beberapa peralatan dan perkakas profesional dari rumah sakit provinsi sebelum mereka dapat melanjutkan operasi. Akan tetapi, meskipun Zhang Peipei masih sangat muda, dia masih magang di forensik Gao. Meskipun dia belum pernah membedah tengkorak, Zhang Peipei masih dapat menilai dari pengalamannya bahwa Geng Yae yang telah meninggal kemungkinan besar meninggal karena kecelakaan mobil. Dokter forensik yang membawa data tersebut menunjuk ke gambar yang diperbesar pada laporan otopsi dan menjelaskan, retak tulang dan patahan ini memiliki karakteristik yang jelas dari benturan akibat kecelakaan mobil, yang berbeda dari cedera benturan umum. Misalnya, tengkoraknya tenggelam ke dalam lubang jalan. Ini adalah hasil umum dari benturan dengan kendaraan berkecepatan tinggi. Jika seseorang menggunakan senjata tumpul, lukanya akan menunjukkan adanya retakan yang tak terelakkan. Dan, ia menunjuk mayat dalam gambar dan melanjutkan penjelasannya, dengan mengatakan, ada juga memar besar di pergelangan kaki korban. Ini menunjukkan bahwa korban tertabrak dari samping dan tertabrak mobil dari depan saat kecelakaan mobil. Seluruh tubuh kirinya tertabrak mobil, dan kepalanya terluka parah, jadi itu berakibat fatal. Jika kecelakaan itu fatal, Zhao Yu berkata setelah berpikir sejenak. Maka saya khawatir tidak ada cara untuk menilai apakah ini pembunuhan atau kecelakaan, kan? Oh, kata Miao Ying cepat sambil melirik Zhao Yu. Pokoknya, aku harus memberitahu Wu Xiumin tentang situasi ini dan membiarkan mereka menyelidiki kecelakaan mobil itu. Jangan khawatir, mari kita bicarakan ini setelah kita selesai melihat sisanya. Kata Zhao Yu, sambil membalik laporan post-mortem ke belakang. Semua halaman belakang berisi informasi tentang mayat yang belum dibedah. Karena mayat-mayat itu masih berada di dalam peti mati gantung, ilmuwan forensik hanya bisa menebak berdasarkan kondisi permukaan mayat dan uji sampel sederhana. Meskipun ciri-ciri permukaan keempat mayat tidak terlihat, dokter forensik yang berpengalaman pada dasarnya telah menentukan penyebab kematian mereka. Pertama-tama, jika melihat mayat perempuan nomor 3, itu adalah mayat seorang gadis berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Tubuhnya sangat mungil dan dia mengenakan kain kafan hijau pucat. Dokter forensik telah memeriksa seluruh tubuhnya dan tidak menemukan penyebab trauma yang jelas. Namun, setelah membuka paksa mulutnya, mereka menemukan cairan dan endapan yang tidak diketahui. Beberapa bekas busa yang tidak mencolok ditemukan di hidungnya. Karena itu, mereka mengambil sampel cairan di tempat kejadian. Setelah kembali ke Brigade Interpol dan mengamatinya di bawah mikroskop, ditemukan jejak alga dalam cairan yang tidak diketahui itu. Oleh karena itu, dugaan awal dokter forensik adalah bahwa gadis itu kemungkinan besar meninggal karena tenggelam. Lebih lanjut, jika dilihat dari kondisi jenazah, proses tenggelamnya korban sangat singkat. Setelah tenggelam, korban tidak berada di dalam air dalam waktu yang lama. Situasinya sama, kata Zhao Yu sambil mendesah. Kita masih belum bisa memastikan apakah ini pembunuhan atau kematian karena kecelakaan. Dia mungkin ditenggelamkan dengan paksa oleh seseorang di air atau tenggelam karena kecelakaan. Tepat sekali. Dan hal yang sama juga terjadi pada mayat perempuan nomor 4. Kata dokter forensik laki-laki itu. Mayat perempuan nomor 4 juga tidak menunjukkan tanda-tanda trauma yang jelas, tetapi kami menemukan sejumlah besar bahan kimia amida di tubuhnya. Itu berarti kemungkinan besar dia meninggal karena minum pestisida. Ah, bunuh diri dengan meminum pestisida. Zhao Yu bertanya sambil meringis. Meskipun kemungkinan bunuh diri memang sangat tinggi,
tetapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang memaksanya untuk meminumnya. Kata dokter forensik. Jadi, keadaan mayat perempuan nomor 5 juga sama. Tanya Miao Ying sambil menunjuk laporan. Keracunan karbon monoksida, bisa juga karena bunuh diri dengan membakar arang, atau dia dibunuh oleh seseorang dengan cara itu. Penyebab kematian ini, sedikit. Miao Ying kehilangan kata-kata untuk menggambarkannya. Bagaimana dengan mayat wanita nomor 7? Yang terakhir meninggal karena, kata Zhao Yu, membalik halaman lagi dan akhirnya mencapai laporan otopsi untuk mayat wanita nomor 7. Wah, mayat ini agak beda. Dokter forensik laki-laki itu langsung berkata. Mayat perempuan nomor 7 memakai kain kafan putih. Kain kafan itu juga beda dengan yang sebelumnya. Teksturnya jauh lebih kasar dan warnanya sudah pudar, akeong-akeong novel bin et akeong. Juga, kadar air mayat ini menguap lebih cepat daripada mayat-mayat lainnya. Kami memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan tanda-tanda trauma yang jelas. Tes pengambilan sampel juga tidak menemukan gejala yang jelas, katanya, sambil menunjuk gambar pada laporan. Tetapi kelopak matanya sedikit berdarah, dan bibirnya berwarna ungu. Kami menduga dia meninggal karena sesak napas. Jadi, kami fokus pada lehernya dan menemukan bekas-bekas jari, serta beberapa tanda pengelupasan epidermis dan pendarahan subkutan. Oh, jadi, dia dicekik sampai mati. Zhao Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Apakah kamu yakin dia tidak gantung diri atau dicekik oleh sesuatu yang lain? Sama sekali tidak mungkin. Dokter forensik menjawab dengan yakin. Memar akibat digantung atau dicekik dengan tali tidak akan sebegitu dangkalnya, dan bekas cekikan atau bekas tali masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Ini jelas tidak salah. Aha, kata Zhao Yu dengan ekspresi rumit, sambil membuka telapak tangannya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kami menghitung dari 1 sampai 7, tetapi baru pada hitungan ke-7 kami bisa yakin bahwa itu adalah pembunuhan. Dan dengan mencekiknya, dia memukul tenggorokannya sendiri dengan kedua tangannya. Tidak mungkin ini bunuh diri lagi, kan? Siapa yang akan mencekik dirinya sendiri sampai mati? Bab 1179. Tetapi, dokter forensik pria itu melanjutkan penjelasannya kepada Zhao Yu. Karena mayat-mayat itu belum dibedah, ini baru penilaian awal. Kita masih belum bisa mengesampingkan kemungkinan penyebab kematian lainnya. Namun, jangan terlalu khawatir. Dokter forensik Gao akan datang besok. Mengerti, kata Zhao Yu sambil mengepalkan tangannya. Kalian sudah bekerja keras. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Ini tugas kami, kata dokter forensik pria itu, jelas merasa tersanjung. Dia mengangguk sebagai tanda hormat, lalu berdiri dan pergi. Yah, kain kafan mayat perempuan nomor 7 berbeda dari yang lain, kata Zhao Yu, sambil berpikir sambil meletakkan tangannya di punggung setelah dokter forensik itu pergi. Tidak ada kertas kuning di kain kafannya yang bertuliskan 8 karakter itu, dan tubuhnya lebih kering daripada mayat-mayat lainnya. Miao miao, kata Zhao Yu ragu-ragu. Matanya tampak aneh. Katakan, apakah menurutmu identitas mayat wanita nomor 7 mungkin berbeda dari 6 lainnya? Kasus ini sungguh aneh, kata Miao Ying sambil mendesah. Mungkinkah ke-6 gadis lainnya dikuburkan untuk menemani mayat perempuan nomor 7? Tidak mungkin, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Bahan kain kafan pada mayat wanita nomor 7 lebih buruk daripada kain kafan pada mayat wanita lainnya, dan wajahnya tidak diberi riasan. Menurutku dia tidak terlihat seperti seseorang dengan latar belakang bangsawan. Masalahnya sekarang adalah, Miao Ying berkata, kita tidak dapat menyimpulkan apakah semua gadis ini dibunuh atau tidak. Jika Anda melihat mayat perempuan nomor 2 yang meninggal karena penyakit jantung, itu mungkin bukan pembunuhan. Namun, situasi untuk nomor 7 adalah kebalikannya. Kasus ini benar-benar tidak normal. Ya, kata Zhao Yu. Zhao Yu menghela nafas dalam hatinya. Peti mati gantung ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Peti mati gantung, mayat wanita, tubuh yang tidak membusuk, penyebab kematian yang aneh, dan karakter ulang tahun misterius, setiap petunjuk, dalam kasus ini, mengungkapkan misteri aneh yang tak terlukiskan. Dan ketika semua petunjuk dihubungkan bersama,
masalahnya menjadi semakin sulit dipahami dan membingungkan. Apa kebenaran di balik kasus peti mati gantung? Apakah itu pembunuhan? Apakah itu sihir? Atau adakah alasan lain yang tidak diketahui? Setelah memikirkan semuanya, Zhao Yu akhirnya pergi ke papan tulis yang telah disiapkannya dan mulai menambahkan informasi. Dia menganalisis kasus tersebut berdasarkan rutinitas yang biasa dia lakukan. Garansi WD besar-besar. Melihat ini, Miao Ying juga segera kembali ke mejanya dan terus menyelidiki situasi di sekitar 8 karakter tersebut. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan saat Zhao Yu telah mengisi 2 papan tulis besar, hari sudah larut malam. Dari kantor Zhao Yu, suara deras sungai dapat terdengar lewat jendela, begitu pula sesekali kicauan burung yang rendah. Peti mati gantung 7 bintang, pikir Zhao Yu. Zhao Yu melihat informasi di papan tulis dan berkonsentrasi, tenggelam dalam pikirannya. Ia mencoba menganalisis kemungkinan hasil dari kasus ini dan petunjuk apapun yang mungkin tersembunyi atau terlewatkan. Tepat saat itu, sistem di otaknya mulai menyala. Dia tidak menyangka heksagram Kungen yang telah dia buka sebelumnya benar-benar telah selesai. Apa, pikirnya, Zhao Yu sedikit terkejut, setidaknya begitulah. Secara logika, kun adalah heksagram besar. Biasanya, heksagram itu tidak akan selesai secepat itu setelah dibuka. Biasanya, heksagram itu akan bertahan selama 2 hari atau lebih. Heksagram Kungan terakhir bertahan selama 3 hari penuh sebelum diumumkan penyelesaiannya. Ini, pikir Zhao Yu. Zhao Yu membuka antarmuka sistem untuk melihat bahwa dia memiliki tingkat penyelesaian 298% dan telah menerima 5 item sebagai hadiah. Tingkat penyelesaian ini hanya dapat dianggap memuaskan. Dibandingkan dengan heksagram kun sebelumnya, tingkat penyelesaian ini sebenarnya jauh lebih buruk. Kok bisa? Tanyanya heran. Zhao Yu bertanya-tanya apa arti berakhirnya heksagram kun secara tiba-tiba. Setelah memikirkannya, dia hanya berhasil menemukan 2 kemungkinan. Entah penyelidikannya hari ini mengarah ke arah yang salah dan celah yang signifikan telah muncul, atau insiden besar yang diwakili oleh heksagram kun tidak sebesar yang dia bayangkan sebelumnya. Cih, ini tidak mudah untuk diketahui. Jika itu kemungkinan pertama, maka ia harus menyesuaikan proses berpikirnya saat memecahkan kasus dan melihat apa yang terlewatkan. Dan jika kemungkinan kedua, apakah itu berarti bahwa kasus Seven Stars Hanging Coffins tidak seserius yang dibayangkan sebelumnya? Bahwa ketujuh gadis itu tidak dibunuh? Atau mungkin, tidak semuanya dibunuh? Setelah memikirkannya cukup lama, Zhao Yu merasa jika dia ingin mengetahui apa arti heksagram itu, maka satu-satunya cara adalah membuka heksagram lain dan melihat jenis apa yang akan muncul hari ini. Jika masih ada heksagram kun, itu berarti arah penyelidikannya salah. Sebaliknya, itu juga berarti tidak semua korban tewas karena pembunuhan. Memikirkan hal ini, Zhao Yu segera mengklik halaman sistem dan membuka heksagram baru. Pada akhirnya, sistem berhasil menggoda Zhao Yu lagi. Ketika heksagram baru keluar, itu adalah heksagram Qiangen. Aneh, pikir Zhao Yu. Zhao Yu mengipasi wajahnya beberapa kali dan mengumpat dalam hatinya. Administrator sistem, aku benar-benar terkesan. Tidak sekalipun kau bersikap baik dan menunjukkan kartu-kartu itu kepadaku. Pikirnya dalam hati. Heksagram kun telah hilang, tetapi sekarang heksagram Qian telah muncul kembali. Ini sungguh ironis. Heksagram Qian merupakan gabungan, dan mungkin saja itu termasuk kun. Semua pikirannya menjadi kabur. Oh, namun, Zhao Yu segera menyadari sesuatu. Tampaknya hingga hari ini, sistem tersebut mengingatkan Zhao Yu, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk tidak terlalu bergantung pada sistemnya atau terlalu bergantung pada heksagram. Baiklah, pikirnya. Zhao Yu memikirkan situasinya dengan gusar. Kalau begitu, aku tidak akan bergantung pada sistem. Ini bukan pertama kalinya aku berhasil memecahkan kasus. Kasus yang rumit sudah pernah dipecahkan sebelumnya. Mengapa aku harus takut dengan situasi yang kuhadapi sekarang? Itu hanya. Dalam sedetik, Zhao Yu mengalihkan pandangannya ke peralatan sistem dan berbicara dalam hatinya. Hehe, jika tidak ada petunjuk dalam heksagram, setidaknya peralatan sistem masih bisa digunakan, kan?
Memikirkan hal ini, dia membuka bilah peralatan dan menjelajahinya secara sekilas, lalu dengan cepat menyalakan peramban tak terlihat. Setidaknya, ia perlu memahami asal-usul peti mati gantung. Itu bukan hal yang terlalu sulit, bukan? Oleh karena itu, ia mengetikkan istilah Seven Star Hanging Coffins ke dalam peramban dan menekan tombol pencarian. Peralatan sistemnya lebih baik daripada yang ada di dunia nyata. Zhao Yu tahu bahwa peramban ini mampu mencari banyak informasi yang tidak dapat diakses oleh mesin pencari biasa. Oleh karena itu, ia berharap dapat mengetahui misteri yang belum terungkap di peti mati gantung 7 bintang dari sana. Pada akhirnya, sesuatu yang menyedihkan terjadi. Peramban mencantumkan banyak informasi tentang peti mati gantung dan 7 bintang biduk, tetapi tidak ada apapun tentang 7 bintang peti mati gantung. Ini, pikir Zhao Yu. Zhao Yu dengan hati-hati mengamati browser dan antar muka sistem. Dia tidak tahu apakah benar-benar tidak ada istilah seperti itu, atau apakah satu-satunya cara untuk mencarinya adalah dengan memperkuat browser. Namun, setelah mencari sekian lama, dia tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Depresi Zhao Yu mudah dibayangkan. Dari sudut pandangnya, peti mati gantung 7 bintang pasti benar-benar seperti yang dikatakan Presiden Pang Zihui. Itu adalah misteri yang tidak diketahui semua orang. Akan tetapi, agar tidak kehilangan petunjuk apapun, Zhao Yu dengan sabar memeriksa beberapa materi terkait peti mati gantung dan mempelajari banyak hal tentangnya dalam prosesnya. Setelah selesai membaca, ia menyadari bahwa ia telah berpikir tentang peti mati gantung terlalu sederhana. Terlepas dari itu, apakah itu terkait dengan daerah distribusi, jenis, usia, atau budaya di balik peti mati gantung, itu semua berada di luar imajinasinya. Akeong Novel bin et Akeong. Meskipun para ilmuwan telah mempelajarinya sejak lama, asal-usul dan fungsi peti mati gantung masih belum diketahui, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan lingkungan geografis dan adat budaya. Ada yang mengatakan bahwa peti mati gantung diletakkan di tebing agar tidak dirusak oleh binatang buas, ada pula yang mengatakan bahwa jenazah dikubur di tebing agar lebih awet. Ada pula yang mengatakan bahwa bersembunyi di gunung yang lebih tinggi memudahkan arwah orang yang meninggal untuk memasuki alam baka. Jadi, Zhao Yu membuka foto peti mati gantung 7 bintang, sambil bertanya-tanya dalam hatinya, apa tujuan peti mati ini? Bab 1180. Keesokan paginya, Zhao Yu mencuci mukanya di kamar mandi dan menuang secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Ia melihat Miao Ying berdiri di mejanya, asyik dengan sebuah gambar. Akan tetapi, meskipun dia asyik, Miao Ying tahu bahwa Zhao Yu telah kembali tanpa harus menoleh ke belakang. Bukankah ini biduk besar? Tanya Miao Ying sambil menunjuk gambar itu. Detektif Zhao sungguh luar biasa. Kau bahkan mulai belajar astrologi. Jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan pernah tahu. Begitu kamu mulai belajar, kamu akan terkejut dengan apa yang telah kamu pelajari. Kata Zhao Yu, sambil melangkah maju untuk menyesap kopi. Setiap bintang di biduk besar punya nama. Lihat, katanya sambil menunjuk biduk dalam gambar. Al-Qaid, Mizar, Aliot. Jika memang begitu, Miao Ying mengangkat gambar itu dan memberi isyarat. Maka peti mati gantung 7 bintang itu ditempatkan persis seperti bintang-bintang di biduk. Ya, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Tahukah Anda, kemarin sore, Presiden Pang juga memberitahu saya sesuatu. Dia berkata Anda dapat menemukan biduk besar jika Anda menuju ke arah bintang utara. Jadi, mereka pernah membentuk tim dan benar-benar mencarinya. Namun, mereka hanya berhasil menemukan granit. Tidak ada apapun di sana. Haha, Miao Ying tersenyum tipis. Apakah kamu kecanduan berburu harta karun? Jangan bilang, kamu pikir peti mati gantung juga ada hubungannya dengan harta karun. Akeong Novel bin et Akeong. Entah itu harta karun atau bukan, ini tidak ada hubungannya dengan mayat wanita. Kata Zhao Yu sambil mendesah. Tadi malam, aku juga pergi membaca tentang pernikahan setelah kematian, tapi tidak ada yang cocok dengan mayat wanita di peti mati gantung itu. Pernikahan setelah kematian, mengenakan jubah merah, semuanya punya aturannya sendiri. Tapi tidak satu pun dari 7 mayat perempuan itu yang mengenakan jubah merah.
Berbicara tentang warna, kata Miao Ying, mengingat sesuatu. Saya menyadari bahwa warna kain kafan yang dikenakan oleh ketujuh gadis itu semuanya berbeda. Ya, benar sekali, kata Zhao Yu sambil membalik-balik bahan-bahannya dan menemukan gambar yang ditandai dengan warna pakaian. Secara berurutan, warnanya adalah cian, biru, hijau, ungu, oranye, kuning, dan putih. Miao Ying mulai menghitung dengan jarinya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, aneh. Kalau itu mewakili warna pelangi, seharusnya tidak ada putih. Aku juga memikirkannya, kata Zhao Yu sambil mengangkat bahu. Jika kamu mengubah warna putih mayat wanita nomor 7 menjadi merah, kamu dapat mencocokkan referensi pelangi itu. Tapi, itu jelas berbeda dari apa yang kita pikirkan. Namun, warna kain kafan ini bukan hanya warna saja. Ada juga pola di atasnya. Jadi, kata Miao Ying sambil menggelengkan kepalanya, dilihat dari warnanya saja, kurasa kau tidak akan bisa memecahkan apapun. Saya juga membaca banyak informasi. Tidak ada korespondensi warna dengan biduk besar. Tidak pernah ada kombinasi warna kain kafan seperti ini sebelumnya, kata Zhao Yu sambil menyeruput kopi. Hari ini, saya berencana untuk mencari beberapa ahli metafisika atau peramal dan meminta mereka datang ke sini untuk melihat apakah mereka dapat memecahkan misteri ini. Ya, meskipun tahayul feodal tidak dapat dipercaya, kasus ini jelas sangat terkait dengan dunia spiritual, kata Miao Ying. Jika kasus serupa dapat ditemukan, itu mungkin sangat membantu dalam memecahkan kasus ini. Jadi, bagaimana perkembanganmu? Zhao Yu bertanya cepat. Apakah ada kemajuan dalam penyelidikan 8 karakter itu? Saya sudah mengirim orang-orang saya untuk memeriksa semua penduduk di provinsi Wu Qingshan, kata Miao Ying. Sampai saat ini, saya telah meminta mereka untuk mengirim lebih banyak staf dan memperluas cakupan pencarian. Garansi WD besar-besar. Apa? Tidak mungkin, tidak ada satu orang pun yang cocok, tanya Zhao Yu sambil berteriak. Itu lebih dari 1 juta orang. Setelah mendengar teriakan Zhao Yu, Miao Ying segera mengangkat 5 jarinya dengan jenaka dan berkata, total ada 5 yang ditemukan. 1 berusia 6 tahun dan 4 lainnya berusia 66 tahun. Oh, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Kalau begitu, pergilah dan temui kelima orang ini hari ini. Yah, salah satu dari mereka lumpuh dari pinggang ke bawah dan dirawat di rumah sakit ini. Miao Ying mulai berkata. Jangan lewatkan satu pun, kata Zhao Yu tegas. Orang yang diwakili oleh 8 karakter itu belum tentu orang yang melakukan kejahatan, tetapi dia mungkin bisa membantu kasus ini. Lagi pula, apakah kamu tidak menonton film dan acara TV itu? Di mana mereka menggunakan sihir untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Semakin sakit orang tersebut, semakin kamu harus memeriksanya. Mengerti, kata Miao Ying sambil mengangguk. Semoga keberuntungan berpihak pada kita hari ini. Pemimpin. Pada titik ini, Zheng Ke meletakkan teleponnya dan berlari untuk memperbarui laporannya. Ada beberapa berita dari tim pengawasan video. Pengawasan Skynet di bawah tebing dipasang di sana hanya setengah tahun yang lalu. Jadi, video itu hanya bisa ditelusuri hingga 6 bulan lalu. Mereka sudah memeriksa semuanya dan tidak menemukan hal yang mencurigakan. Sekarang mereka sedang memeriksa semuanya untuk kedua kalinya. Oh, oke, kata Zhao Yu sambil menghabiskan kopinya. Sepertinya cara pengangkutan mayat oleh penjahat itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Jika tidak dari atas ke bawah, maka Miao Ying mulai berbicara sambil mengangkat alisnya. Hanya bisa dari bawah ke atas. Bagaimanapun juga, kata Zhao Yu sambil menyilangkan tangannya. Tidak mungkin bisa terbang. Namun saat ia mengatakan hal ini, sebuah pikiran mulai terbentuk dalam benaknya. Jika ia memiliki pesawat tak kasat mata, mungkin ia setidaknya bisa terbang sendiri. Juga, Zheng Ke melanjutkan laporannya. Tadi malam, tim forensik mempercepat langkah mereka dan menggunakan helikopter untuk mengirim sampel ke laboratorium provinsi. Mereka melaporkan kembali dengan berita bahwa data DNA milik 7 orang yang meninggal telah diuji, lanjut Zheng Ke. Ada bagian khusus orang hilang di Departemen Provinsi Fulai. Saya telah mendelegasikan pencarian,
membuat perbandingan, dan mengirimkannya kepada mereka. Hasilnya akan keluar besok pagi. Bagus sekali. Kita tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu sendiri. Kemajuan yang telah kamu buat patut dipuji, Zheng Ke. Kata Zhao Yu sambil menyeringai. Aku menyadari bahwa setiap kali kamu bertemu Zhang Peipei, kamu selalu bekerja dengan penuh energi. Hehehe. Zhao Yu sengaja menekankan kata energi, yang seketika membuat Miao Ying memutar matanya. Pemimpin, kata Zheng Ke, tersipu sebentar sebelum melanjutkan, saya sudah memberitahu mereka untuk mengirimkan datanya kepada saya. Saya akan mencari saluran lain untuk membandingkannya. Baiklah, Zhao Yu setuju. Jika gadis-gadis itu benar-benar dijual oleh orang tua kandung mereka, mustahil untuk menemukan orang-orang yang hilang itu. Zheng Ke mengangguk, lalu kembali ke mejanya dan meneruskan pekerjaannya. Sayang, bisik Miao Ying sambil berjalan mendekati Zhao Yu. Kasus ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam 1 atau 2 hari. Kamu harus mencari tempat untuk beristirahat. Tidak apa-apa, aku hanya begadang semalam, kata Zhao Yu sambil merentangkan tangannya. Aku menerima kabar bahwa Gao Fakai dan teman-temannya yang ahli akan segera tiba. Saat itu, akan ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ngomong-ngomong soal Dr. Gao, kata Miao Ying, matanya terbelalak. Sayang, sebelum kita datang ke Wu Qingsan, kita mendapat banyak uang dari ayahku, kan? Ya, bagaimana dengan itu? Zhao Yu bertanya dengan bingung. Saya dengar Dr. Gao sama sekali tidak menerima hadiah 2.000 yuan Anda. Tanya Miao Ying. Ya, bagaimana dengan itu? Zhao Yu santai. Tapi kamu pergi menemui Zheng Ke dan yang lainnya dan menerima angpau senilai 400 yuan dari mereka masing-masing. Apa maksudnya? Miao Ying bertanya, tangannya di pinggang. Apakah kamu kekurangan uang? Aku tidak kekurangan uang. Zhao Yu menjawab dengan tegas. Tapi, aku kekurangan moral, hehehe. Sudah berakhir, kata Miao Ying sambil menyeka keringatnya. Kamu mulai menjadi bajingan lagi.